warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan serta teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Hadirin yang saya hormati, perkembangan teknologi kini mengubah cara kita berkomunikasi, berinteraksi, dan berpikir. Media sosial kini bukan lagi hanya sekadar sarana hiburan, melainkan menjadi ruang publik digital yang setiap orang dapat menampilkan dirinya sendiri. Melalui media sosial, kita dapat membagikan aktivitas, gagasan, serta kreativitas. Namun, di balik semua kemudahan tersebut, muncul sebuah pertanyaan besar. Apakah media sosial benar-benar menjadi sebuah panggung prestasi yang membanggakan atau justru menjadi sumber tekanan yang membebani? Melalui pidato kali ini, saya akan membahas mengenai media sosial sebagai panggung prestasi atau justru sumber tekanan. Hadirin yang berbahagia, tidak dapat dimungkiri bahwa saat ini media sosial memberikan banyak sekali manfaat. Bagi pelajar seperti kami, media sosial menjadi sarana untuk berkarya, untuk memperluas jejaring pertemanan, serta mendapatkan banyak info mengenai pendidikan. Banyak siswa yang memperoleh kesempatan beasiswa, perlombaan, bahkan karir karena aktif dan produktif di dalam media sosial. Dalam hal ini, media sosial berfungsi sebagai panggung prestasi yang membuka jalan yang lebih luas menuju kesuksesan. Selain itu, media sosial dapat menjadi ruang inspirasi. Kita dapat belajar dari pengalaman orang lain, mendapatkan sebuah motivasi, serta mengikuti ilmu perkembangan dan teknologi. Jika dimanfaatkan lebih bijak, media sosial mampu mendorong kreativitas dan produktivitas dan meningkatkan kepercayaan diri. Namun, di sisi lain, media sosial juga menghadirkan tantangan yang tidak kecil. Arus informasi bergerak begitu cepat, seringkali menimbulkan budaya membandingkan diri sendiri dan orang lain. Melihat pencapaian orang lain atau teman ataupun public figure membuat kita merasa kecil hati dan muncul perasaan tertinggal hingga kurang percaya diri. Tekanan ini semakin kuat karena media sosial sering menampilkan sisi baik seorang saja, bukan keseluruhan kehidupan nyatanya. Akibatnya, standar kesuksesan menjadi semakin sempit dan tidak realistis. Seseorang harus selalu tampil sempurna, selalu berhasil, selalu mendapatkan pengakuan. Jika unggahan dan interaksi warganet tidak memuaskan atau tidak mencapai targetnya, maka kita dapat merasakan respons yang sedikit kecewa. Lebih jauh lagi, tekanan media sosial berdampak pada kesehatan mental. Perasaan cemas, takut tertinggal, dan kebutuhan untuk selalu mendapat validasi dapat mengganggu fokus belajar serta hubungan sosial di dunia nyata. Media sosial seharusnya menjadi sarana ekspresi diri, bukan menjadi beban psikologis. Oleh karena itu, sikap bijak kita sangat diperlukan. Kita perlu menyadari nilai diri tidak ditentukan oleh jumlah pengikut, likes atau tanda suka dan komentar. Prestasi sejati bukan hanya terlihat di layar kaca ataupun di media sosial, melainkan juga proses panjang yang tidak selalu dipublikasikan. Media sosial seharusnya menjadi alat untuk berkembang, bukan sebagai untuk tolak ukur harga diri. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup, media sosial pada dasarnya bersifat netral. Ia dapat menjadi panggung prestasi apabila kita menggunakannya secara bijak, dan dapat menjadi sumber tekanan apabila kita tidak mampu mengontrol diri dan terlalu larut dalam mengikuti standar platform tertentu.
Mari kita jadikan media sosial sebagai ruang untuk berbagi kebaikan, saling mendukung, dan menginspirasi, bukan sebagai ajang persaingan yang melelahkan. Mari kita bangun kepercayaan diri berdasarkan usaha dan proses nyata, bukan semata-mata hanya pengakuan di dunia maya. Semoga kita dapat menjadikan generasi yang cerdas dalam memanfaatkan teknologi, kuat menghadapi tantangan, dan serta bijak dalam bersikap. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.